Baik, saya lanjut. Wa ya'rifuhu as-sighar wal 'awamu fa innahu mimma yughfalu anhu. Dan hal ini perlu untuk dikabarkan atau diberitahukan kepada anak-anak, kepada orang yang awam, bahwa betapa mulianya membaca Al-Quran di masjid. Kenapa? Karena di sana terdapat fadilah-fadilah, terdapat keutamaan-keutamaan berupa bisa i'tikaf di dalam masjid. Pembahasan selanjutnya, wa ammal qira'atu fil hammam, dan adapun membaca Al-Quran di kamar mandi, faqad ikhtalafa as-salafu fi karahiyatiha, maka sungguh berselisih para ulama salaf di dalam kemakruhan. Faqala ashabuna, dan berkata ulama dari kalangan Asy-Syafi'i, la yukrahu, ini tidak dimakruhkan. Jadi ada pendapat yang mengatakan baca Quran di kamar mandi itu tidak makruh. Wa naqalahu al-imam al-mujma', dan dinukilkan dari imam yang kemudian disepakati ala jalalati, atas kemuliaannya. Siapa imam tersebut? Abu Bakr bin Al-Mundhir. Jadi imam tersebut adalah Abu Bakar bin Al-Mundhir. Fil Ishraf, di dalam kitab Ishraf, an Ibrahim an-Nakha'i wa Malik, dan dari Ibrahim an-Nakha'i dan Imam Malik, wa huwa qaul Atha, dan ini adalah qaulnya Atha, wa dhahaba ila karahiyatihi, dan kemudian justru sepakat dengan kemakruhan dari membaca Al-Quran di hammam. Siapa saja ulama-ulamanya? Minhum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi pendapat yang lebih kuat bagaimana? Pendapat yang lebih kuat adalah dimakruhkan membaca Al-Quran di kamar mandi. Qala asy-Sya'bi, berkata Imam Sya'bi, tukrahu qira'atul Quran fi thalathati mawadhi'. Nah ini santri silakan dicatat. Tukrahu qira'atul Qur'ani fi thalathati mawadhi'a, dimakruhkan membaca Al-Quran di 3 tempat. Nah, 3 tempat ini yang kemudian dimakruhkan untuk membaca Al-Quran. Yang pertama adalah fil hammamat, di kamar mandi. Yang kedua wal khusyushi, di kakus atau di jamban. Yang ketiga wa buyutir roha wa hiya taduru, dan di tempat penggilingan gandum yang tengah beroperasi. Mungkin kita bertanya, emang kenapa di tempat penggilingan gandum? Ya karena tempatnya kotor, sedang beroperasi, terus kemudian bisa jadi dari sisi konsentrasi juga tidak akan terlalu konsentrasi begitu. Sehingga ya dimakruhkan. Makanya nanti pembahasan berikutnya tentang bagaimana orang yang membaca Al-Quran di perjalanan misalnya. Ini juga nanti ada pembahasannya. Wa an Abi Maisarah, dan dari Abi Maisarah qala, beliau berkata, la yadhkurullaha illa fi makanin thayyib, tidaklah disebut nama Allah kecuali di tempat yang baik. Wallahu a'lam. Wa ammal qira'atu fit thariq, nah ini pembahasannya. Dan adapun membaca Al-Quran di perjalanan, ini bagaimana pandangan ulama terhadap orang yang membaca Al-Quran di dalam perjalanan. Fal mukhtaru annaha jaizatun ghairu makruhatin. Pendapat yang terpilih, annaha, sesungguhnya al-qira'atu fit thariq, membaca Al-Quran di perjalanan itu jaizatun, diperbolehkan, ghairu makruhatin, tidak makruh, dengan catatan apa? Idza lam yalidhu sahibiha, jika tidak mengganggu dari orang yang membacanya. Maksudnya mengganggu itu bagaimana? Apabila terus kemudian ketika dia baca Quran di perjalanan itu dia tidak terpecah konsentrasinya. Makanya bagi para penghafal Quran saya kira tidak jadi masalah kalian murojaah gitu ya ketika lagi di perjalanan misalnya. Kalau sekarang kan PSBB ya, ya jalan misalnya pakai sepeda motor tidak boncengan, karena kalau boncengan PSBB jadi larang gitu. Di perjalanan misalnya ini kemudian murojaah, itu insya Allah sangat luar biasa. Sambil berjalan di sepeda motor terus kemudian murojaah, Bismillahirrahmanirrahim,
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Jadi insyaallah indah lah, nikmat juga di perjalanan ketika kita zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tadi ketika kita murojaah hafalan Al-Qur'an kita. Maka itu tidak dimakruhkan. Tapi catatannya tadi jangan sampai terus kemudian mengganggu dari orang yang membacanya. Nah, begitu ya. Fa inil taha sahibuha anha kurihat. Maka jika memang membuat pembacanya itu atau orang yang baca Al-Quran di perjalanan itu kemudian mereka menjadi terganggu di sini, jadi tidak fokus, baca ngalantur ke sana kemari, tajwidnya tidak pas dan seterusnya, maka itu yang dimakruhkan. Kama karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dimakruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qira'atu lin-na'isi. Membaca Al-Quran bagi orang yang ngantuk, mukhafatan minal ghalata. Dikhawatirkan salah dari membaca Al-Quran. Jadi bagi orang ngantuk itu kan kadang-kadang begitu, baca Quran tentunya ngantuk, bisa kemana-mana tuh bacaannya, atau bisa remeng-remeng gitu baca. Karena ngantuk misalnya gitu bacanya begini, wa in khiftum shiqaqa bainahuma, itu kenapa? Karena ngantuk, akhirnya tidak jelas.